Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sekarang sudah masuk ke pelajaran kelima, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Bagian pertama, bagian A, kelahiran Nabi Musa. Di sini diceritakan tentang kelahiran Nabi Musa beserta keadaan beliau saat dilahirkan, keadaan kerajaan tersebut, kemudian bagaimana beliau diselamatkan agar tidak dibunuh oleh Firaun. Ini kalian baca ya. Kemudian bagian B, Nabi Musa meninggalkan istana Firaun. Ini intinya dari bacaan ini adalah saat beliau sudah menjadi seorang pemuda dan menolong Bani Israel yang berkelahi dengan golongan Kibti. Nah, ini awal mulanya beliau diperintahkan untuk ditangkap oleh Firaun, yaitu ayah angkat beliau. Sehingga beliau pun menyelamatkan diri ke negeri Madian. Kemudian di sana beliau bertemu dengan dua orang gadis yang merupakan keturunan dari orang soleh. Itu ada yang mengatakan itu Nabi Su'aib, ada juga yang mengatakan bahwa itu orang soleh yang tinggal di negeri Madian. Dan beliau pun dinikahkan dengan dua anaknya tersebut. Kemudian bagian C, Musa diangkat menjadi Rasul. Setelah lama tinggal di Madian, Musa pun minta izin kepada mertua beliau, yaitu Nabi Su'aib, untuk kembali ke Mesir bersama istrinya. Dan diizinkan. Nah, dalam perjalanan ini tibalah beliau di bukit di lembah Tua ya. Ini di sana tulisannya bukit ya, bukan bukit tapi lembah Tua. Di sanalah beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Beliau diutus menjadi rasul bagi Bani Israel dan didampingi oleh saudara beliau yaitu Harun alaihi salam. Setelah beliau sampai di Mesir, maka beliau langsung melakukan dakwah beliau ke Fir'aun. Mengatakan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Dan meminta agar Fir'aun membebaskan Bani Israel dari segala macam kezaliman, penindasan. Mendakwahkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada manusia, itu rajanya, yaitu Fir'aun yang mengaku Tuhan saat itu. Nah, Fir'aun yang mendengar hal itu malah murka, marah sebesar ya. Diperintahkan menunjukkan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Maka dibuatlah pertandingan antara para tukang sihir kerajaan melawan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini kalian bisa baca bagaimana pertandingannya. Setelah itu para tukang-tukang sihir ini masuk Islam karena mereka meyakini bahwa bukti yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar-benar dari Allah, bukan sihir. Mereka pun bertobat dan menyatakan masuk Islam, beriman kepada Allah. Bagaimana akibatnya? Mereka pun mendapat hukuman dari Fir'aun, tapi tidak mengapa, mereka sudah masuk Islam. Jadi mereka ikhlas dihukum dan dibunuh oleh Fir'aun. Mereka mati dalam keadaan beriman. Bagian D, inti dari bagian D yaitu Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Bagaimana keadaan Fir'aun yang semakin kejam terhadap siapa saja yang beriman kepada Musa atau yang masuk Islam. Maka dari itulah Nabi Musa memutuskan untuk pergi meninggalkan Mesir. Karena kalau tinggal di sana mereka akan terus dianiaya, mereka akan terus dizalimi oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun tidak tinggal diam. Dia pun mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya sampai ke Laut Merah. Pada saat itulah datang pertolongan Allah, mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut pun terbelah dengan kekuasaan Allah. Bukan karena tongkat ya, tapi karena kekuasaan Allah. Tongkat itu hanya sebab yang disuruh oleh Allah. Dan Nabi Musa pun beserta para pengikutnya
menyeberangi laut tersebut. Bagian E, kematian Fir'aun. Setelah Nabi Musa dan para pengikutnya, kaum muslimin, menyeberangi Laut Merah dengan selamat, Fir'aun dan tentaranya terus mengejar. Ketika mereka berada di tengah jalan atau di tengah-tengah laut, karena laut itu sudah membentuk jalan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya lagi ke laut tersebut. Maka laut pun kembali menutup dan Fir'aun pun binasa di sana, tenggelam. Saat tenggelam tersebutlah Fir'aun mengatakan dirinya beriman. Namun bagaimana? Ini tidak diterima oleh Allah. Karena saat itu dia sedang sekarat. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Dia pun akhirnya mati dalam kekafiran. Bagian F, mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah berupa suhuf, lembaran-lembaran ya, dan kitab Taurat. Kitab Taurat ya, ingat Nabi Musa mendapat kitab Taurat. Di antara mukjizat beliau adalah yaitu tongkat dapat berubah menjadi ular. Kemudian juga tangan beliau bisa bercahaya. Dan mukjizat-mukjizat yang lainnya ya. Bagian G, pelajaran dari kisah Nabi Musa yang bisa kita petik di sana. Yang pertama, manusia tidak boleh bersikap sombong. Walaupun kita kaya, walaupun kita memiliki segalanya, kita tidak boleh bersikap sombong. Kita harus bersikap rendah hati kepada siapapun ya. Yang kedua, kita dilarang membangga-banggakan suku atau keturunan. Nah, misalnya dia itu keturunan bangsawan atau keturunan raja. Kita tidak boleh berbangga-bangga. Karena itu tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena Allah melihat bukan pada rupa kita, bukan pada bapak-bapak kita, tapi kepada ketakwaan kita. Yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Bukan yang gagah ya, bukan yang selalu dapat 100 di kelas. Dia punya hafalan banyak tapi tidak pernah diamalkan. Nah, ini bukan ya. Tapi yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Kemudian yang 4, taubat orang yang sekarat tidak diterima oleh Allah. Kalau roh itu sudah sampai ke tenggorokan, terus sekarat ya, saat sekarat orang mau meninggal, langsung misalnya orang non muslim, dia mau masuk Islam, langsung dia bilang, saya mau masuk Islam saat ini juga. Nah, ini tidak diterima oleh Allah karena dia sudah sekarat. Nah, itulah anak-anakku semua, silahkan kalian baca ulang, kemudian difahami. Ini ceritanya singkat ya, dipersingkat ceritanya. Pekan depan disiapkan evaluasinya. Untuk hari ini hanya membaca saja agar kalian paham bagaimana kisah Nabi kita ya. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.